الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. Ayo ikhwah, para pendengar roja yang berbahagia, kita melanjutkan kajian kitab Ilmu Ushulil Bid'ah, di mana kemarin kita sudah membahas tentang masalah perselisihan para ulama dan bagaimana menyikapi perselisihan. Kemudian juga kita membahas tentang perbedaan antara berbuat bid'ah dengan berijtihad. Nah, yang namanya berijtihad itu adalah usaha untuk mengistimbat atau mengambil suatu hukum dengan menggunakan alat-alat, ya, berupa melihat dalil Al-Quran dan hadis dan mempergunakan alat-alatnya untuk memahaminya berupa usul fikih, kaidah fikih dan alat-alat yang lainnya. Maka orang yang sudah mapan, artinya dia memang sudah berhak untuk berijtihad, kemudian dia berijtihad, lalu ijtihadnya salah, bahkan mungkin jatuh kepada bid'ah, maka orang seperti ini tidak dikatakan sebagai ahli bid'ah. Kenapa? Karena dia sudah berusaha mencari kebenaran, ternyata salah, dan kesalahannya tersebut tidaklah dia sengaja. Maka pada waktu itu seorang yang ahli ijtihad, kemudian dia salah, maka dia mendapatkan satu pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ijtahada al-hakimu fa asaba falahu ajran, wa idza ijtahada fa akhta'a falahu ajrun wahid." Apabila, kata Rasulullah, seorang hakim berijtihad kemudian dia benar dalam berijtihad, maka dia mendapatkan dua pahala. Apabila dia berijtihad kemudian salah dalam berijtihad, maka dia mendapatkan satu pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan orang yang bukan ahli ijtihad, atau orang-orang yang mengaku-ngaku mujtahid padahal dia bukan orang yang mampu atau orang yang mapan atau belum disebut ahli ijtihad. Seperti ini tidak dimaafkan kesalahannya dalam berijtihad. Kenapa? Dia bukan ahlinya, kemudian mau berijtihad. Bagaikan seorang petani ingin berbicara tentang kedokteran. Dia mengklaim seakan dirinya adalah dokter. Maka kalaupun dia benar, namun dia memang bukan ahlinya dalam berkata dalam masalah ini. Maka akal Islam, oleh karena itulah masalah ijtihad adalah itu tempat yang lain. Banyak para ulama karena ijtihad yang mereka berusaha untuk lakukan dalam rangka mencari kebenaran, akan tetapi mereka ternyata jatuh kepada kesalahan. Tentu kesalahannya ini tidak boleh kita ikuti, tapi kita maafkan dan kita berikan uzur kepada mereka bahwa mereka telah berijtihad. Apabila mereka benar mendapatkan dua pahala, dan apabila mereka salah maka mendapatkan satu pahala. Kemudian ya, kita masuk kepada fasal berikutnya, yaitu antara bid'ah dan ahli bid'ah. Apa maksudnya? Maksudnya, apakah setiap orang yang berbuat bid'ah itu disebut ahli bid'ah? Apakah setiap orang yang jatuh kepada bid'ah itu disebut ahli bid'ah? Nah, ini pembahasan yang harus kita pahami. Kata beliau, yajibu ala kulli man wa'al mabhatha sabiq an yadhharu lahu bijala'in al-farqu baina qawlina fi mas'alatin hadithatin hadhi bid'atun wa hukmina ala sahibiha al-mutalabbis biha annahu mubtadi'. Wajib atas setiap orang yang memahami pembahasan lalu, yaitu perbedaan antara bid'ah dengan ijtihad. Tampak kepadanya dengan jelas perbedaan antara perkataan kita pada suatu masalah itu sebagai bid'ah dengan hukuman kita kepada pelakunya sebagai ahli bid'ah. Jadi kalau misalnya kita katakan suatu perbuatan ini bid'ah misalnya, belum tentu orang yang jatuh kepadanya disebut dengan ahli bid'ah. Kenapa? Karena beliau idil hukmu 'alal 'amalil hadisi annahu bid'atun innama huwa hukmun jarin 'ala wifqil qawa'idil ilmiyyati wad-dhawabitil usuliyyah allati yasduru 'an dirasatiha wa tatbiqiha dzalikal hukmu biwuduhin wa bayan. Sebab, kata beliau, untuk menghukumi suatu amalan yang baru itu sebagai bid'ah, itu adalah suatu hukum yang berlaku sesuai dengan kaidah-kaidah ilmiah
dan patokan-patokan ya usuliyah, sehingga ya dari kaidah-kaidah dan patokan-patokan tersebut muncullah suatu hukum setelah kita mempelajarinya dan mempraktekannya secara jelas dan gamblang. Makanya ikhwatal Islam, sebagaimana yang telah kita katakan kemarin, bahwa orang yang berbuat bid'ah terkadang dia seorang ahli ijtihad, dalam artian dia sudah berusaha berijtihad dan memang dia ahlinya. Akan tetapi kemudian dia salah, ya lalu kemudian jatuh kepada bid'ah. Maka la syak, tidak ragu lagi orang seperti ini tidaklah disebut sebagai ahli bid'ah. Ya, berapa banyak para imam mereka yang sudah berusaha mencari kebenaran. Ya, Al-Imam Nawawi rahimahullah jatuh kepada apa? Mentakwil sifat-sifat Allah. Al-Imam Al-Baihaqi, Al-Imam Al-Hafidh, penulis kitab As-Sunan Al-Kubra, jatuh dalam akidah kullabiyah. Demikian pula Al-Imam Al-Khatib Al-Baghdadi yang di atas akidah Asy'ariyah pada sebagian di dalam masalah sifat. Demikian halnya banyak sekali ulama-ulama yang jatuh kepada kesalahan. Akan tetapi mereka tidak disifati sebagai ahli bid'ah, mereka disifati sebagai ahlus sunnah wal jamaah. Dan ijtihad mereka yang salah tersebut dimaafkan. Kenapa? Karena mereka sudah mengasaskan dirinya di atas sunnah. Mereka dia dalam tata cara pendalilannya di atas Al-Quran dan sunnah dan pemahaman salaful ummah. Berbeda dengan orang yang mengasaskan dirinya di atas bid'ah. Ya, seseorang misalnya yang memang dia sudah mengasaskan di atas akidah sufiyah misalnya. Kemudian dia dalam salah satu pendapatnya sesuai dengan ahlus sunnah wal jamaah, maka tentu kita tidak masukkan ia ke dalam ahlus sunnah wal jamaah. Ikhwatal Islam, a'azzani Allah wa iyyakum. Jadi seorang yang berijtihad dan dia memang ahli ijtihad, sudah menguasai ya alat-alat untuk berijtihad. Kemudian kalau ternyata dia salah dalam ijtihadnya dan jatuh ke dalam bid'ah, pada waktu itu dia tidak bisa dan tidak boleh disebut sebagai ahli bid'ah. Wa qad yakunu jahilan, dan terkadang dia itu jahil, tidak tahu. Fayunfi anhu li jahlil wasfu bisimatil ibtida', sehingga pada waktu itu karena kebodohannya dihilangkan darinya pensifatan sebagai ahli bid'ah. Walaupun dia tetap berbuat dosa dan tetap dia mendapatkan dosa. Kenapa? Karena ia meremehkan menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala, kecuali apabila Allah berkehendak lain. Nah, ini ikhwatul Islam. Makanya ahlu sunnah wal jamaah dalam masalah menghukumi manusia adalah kelompok yang tengah-tengah, tidak berlebihan dan tidak meremehkan. Sebagian kelompok ada sangat mudah sekali menghukumi si fulan ahli bid'ah, si fulan ya begini dan begitu. Sebagian kelompok meremehkan sehingga akhirnya tidak boleh mensifati dan tidak mau mensifati seorang pun sebagai ahli bid'ah, padahal jelas-jelas dia ahli bid'ah. Makanya kata beliau ketika mendefinisikan siapa sebetulnya ahli bid'ah itu, kata beliau, amma man asarra ala bid'atihi ba'da zuhuril haqqi lahu ittiba'an lil aba'i wal ajdadi. Adapun orang yang ngeyel di atas bid'ahnya setelah jelas kepadanya kebenaran, artinya sudah disampaikan kepadanya kebenaran al-haq dengan dalil-dalilnya, dan dia tahu bahwasanya dia salah dan dirinya salah, bahwasanya pendapatnya tersebut menyimpang dari kebenaran, dia faham, tapi dia tetap bersikeras di atas kesalahannya, ittiba'an lil aba wal ajdad, hanya sebatas mengikuti nenek moyang dan kakek-kakek kita dahulu, wajaryan wara'al ma'lufi wal mu'tad, hanya sebatas mengikuti adat istiadat, famithlu hadza yaliqu bihi tamaman al-wasfu bil ibtida'i, maka orang seperti ini ia berhak untuk dikatakan ahli bid'ah. Makanya akhi, orang yang berbuat bid'ah dalam keadaan dia tidak tahu itu bid'ah, atau dia berijtihad kemudian salah ijtihadnya, tidak disebut sebagai ahli bid'ah. Siapa yang ahli bid'ah itu? Ya yang sudah disampaikan kepadanya kebenaran, dia faham dirinya di atas kesalahan, maka pada waktu itu dia disebutlah sebagai ahlul bid'ah. Bila dia ngeyel dan tidak mau kembali kepada kebenaran. Ikhwatal Islam, a'azzani Allah wa iyyakum. Maka dalam masalah memvonis seseorang itu ahli bid'ah adalah merupakan
pekerjaan yang sulit, bukan pekerjaan yang enteng dan mudah. Karena perkara ini adalah butuh kepada kejelian. Demikian pula butuh kepada pemahaman yang dalam tentang perkataan, perbuatan ataupun hal-hal yang itu termasuk bid'ah. Adapun Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah dalam kitab Majmu' Fatawa, ketika beliau memberikan definisi ahli bid'ah siapa itu, maka beliau berkata ahli bid'ah adalah setiap yang jatuh kepada keyakinan bid'ah, di mana bid'ah itu semua disepakati oleh semua para ulama bahwasanya itu adalah bid'ah, seperti bid'ah Khawarij, bid'ah Murji'ah, bid'ah Jahmiyah, Mu'tazilah, Syiah, Rafidhah dan yang lainnya. Maka orang yang jatuh kepadanya, kata beliau, karena itu adalah perkara yang sifatnya sudah kesepakatan ulama, maka pada waktu itu, kata beliau, itu disebut sebagai ahli bid'ah. Wallahu a'lam. Sekarang kita masuk kepada pasal yang ketiga, yaitu perbedaan antara kebiasaan dan ibadah. Ini pembahasan yang cukup penting ya akhi. Kata beliau, hadza mabhasun muhimun jiddan. Ini adalah pembahasan yang penting sekali. Yadfa'u dhanna katsirin minal qasirin alladzina idza ankarta 'alaihim bid'atan waqa'uha aw 'ibadatan ikhtara'uha ajabuka wa hum yahsibuna annahum yuhsinuna sun'a. Ini adalah pembahasan yang cukup penting, kata beliau, yang bisa meluruskan sangkaan banyak orang-orang yang tidak memahami. Yang kalau engkau mengingkari bid'ah mereka segera menjawab apa? Kalau begitu mobil bid'ah, kalau begitu listrik bid'ah, kalau begitu radio bid'ah, kalau begitu jam tangan bid'ah. Masya Allah, ya kita katakan antum tidak memahami hakikat bid'ah. Kadza yaqulun, demikian kata mereka. Sehingga ketika kita katakan bahwasanya perayaan-perayaan yang selain Idul Fitri dan Idul Adha itu semua diada-adakan dalam agama, mereka segera berkata apa? Kalau begitu mobil bid'ah, kalau begitu ini bid'ah dan itu bid'ah. Ketahuilah akhal Islam, di awal pembahasan kitab ini sudah kita menyebutkan makna bid'ah secara bahasa dan makna bid'ah secara istilah syariat. Secara bahasa artinya bid'ah itu adalah setiap yang diada-adakan yang sebelumnya tidak ada. Adapun secara syariat maka itu adalah hanya berporos ataupun sebatas kepada agama saja. Artinya perbuatan yang diada-adakan sebatas ibadah. Sebab yang namanya ibadah itu pada asalnya haram ya akhi. Maka dua kaidah yang harus kita fahami. Yang pertama adalah bahwasanya yang berhubungan dengan masalah ibadah pada asalnya haram. Al-aslu fil ibadah al-man'u, kata para ulama usul fikih. Ya, pada asalnya ibadah itu adalah terlarang. Kaidah yang kedua yaitu al-aslu fil asya al-ibahah. Pada asalnya segala sesuatu yang berhubungan dengan dunia ini adalah mubah-mubah saja, boleh. Ya, adapun kaidah yang pertama maka ditunjukkan oleh hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dari hadis Aisyah, "Man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun." Barang siapa, kata Rasulullah, yang mengada-ngada dalam perkara kami ini, ma laysa minhu, apa-apa yang bukan dari agama ini, maka ia tertolak. Dalam riwayat Muslim, "Man amila amalan laysa alaihi amruna fahuwa raddun." Barang siapa yang beramal yang tidak di atasnya perintah kami, maka amalan tersebut tertolak, kata Rasulullah. Maka suatu amalan yang sifatnya ibadah, yang itu dinisbatkan kepada din, kepada agama, dan ternyata tidak ditunjukkan oleh dalil Al-Quran dan Sunnah, maka pada waktu itu perbuatan tersebut adalah merupakan perkara yang bid'ah. Adapun kaidah yang kedua, yaitu pada asalnya segala sesuatu itu adalah mubah yang berhubungan dengan dunia itu. Itu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang masyhur yang diriwayatkan Imam Muslim dalam sahihnya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Antum a'lamu bi umuri dunyakum." Kalian lebih tahu tentang perkara dunia kalian, kata Rasulullah. Pada waktu itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang masalah mengawinkan kurma, yang kemudian akhirnya apa yang terjadi? Kurma-kurma pun tidak berbuah. Akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kalian lebih tahu tentang urusan dunia kalian. Makanya di dalam Sahih Muslim diberikan bab di situ.
Babu wujubu imtithali ma qalahu sallallahu alaihi wasallam syar'an duna ma dzakarahu sallallahu alaihi wasallam min ma'ayishid dunya ala sabilir ra'yi. Bab wajibnya melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam secara syariat, tanpa apa yang beliau sebutkan dari kehidupan dunia hanya sebatas ra'yu saja. Artinya, masalah agama harus dikembalikan kepada Rasulullah, bukan dikembalikan kepada kepada ra'yu masing-masing, tidak. Sedangkan masalah dunia itu, maka para ahlinya lebih faham tentang masalah ini. Wa alaihi, maka atas dasar hadis, kedua hadis tersebut. فإن تحليل الحلال وتحريم الحرام وتشريع الإبادات وبيان كميتها وكيفيتها وأوقاتها ووضع القواعد العامة في المعاملات لا يكون إلا من الله ورسوله ولا دخل لأولي الأمر فيها ونحن وهم فيها سواء فلا نرجع إليهم عند التنازع وإنما نرجع في ذلك كله إلى الله ورسوله. Maka kata beliau, menghalalkan yang halal, mengharamkan yang haram, mensyariatkan ibadah, menjelaskan tentang jumlah, tata cara serta waktunya, serta meletakkan kaidah-kaidah umum dalam urusan muamalah, itu tidak boleh kecuali itu adalah hak Allah dan Rasulnya saja. Ulil amri tidak berhak mengurus masalah ini halal, ini haram. Pensyariatan ibadah, penjelasan tentang tata caranya, demikian pula waktu serta jumlahnya. Ini adalah urusan Allah dan Rasulnya saja. Sehingga pada waktu itu kita dengan ulil amri tidak ada bedanya dalam masalah ini. Ya, kita tidak kembali kepada mereka ketika terjadi perselisihan, tapi hanya kembali kepada Allah dan Rasulnya. Wa amma umurud dunya, adapun urusan dunia, fahum adra biha minna, maka mereka para ulil amri itu lebih faham dari kita. Faru'asa'uz zira'ah a'lam bima yuslihuha wa yuraqqiha. Para ahli-ahli pertanian tentu lebih faham, lebih tahu tentang perkara yang bisa memperbaiki pertanian. Kalau mereka mengeluarkan suatu undang-undang ataupun suatu fatwa tentang pertanian, maka pada waktu itu umat wajib mengikuti mereka. Para ahli perekonomian, yang mereka itu senantiasa berusaha untuk mencari jalan untuk memajukan perekonomian kaum muslimin, selama itu tidak bertentangan dengan kaidah-kaidah umum dalam masalah muamalah dalam Islam, maka mereka wajib ditaati dalam masalah ini. Sama halnya ketika misalnya kita sakit, kita kembali kepada dokter yang ahli dalam masalah itu. Karena masalah urusan dunia, kata Rasulullah, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Ya, kalian lebih faham tentang perkara dunia kalian. Adapun masalah agama, maka wajib dikembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Wa bidzalika ta'lam. Sehingga dari sini engkau tahu ya akhi, bahwa setiap bid'ah dalam agama, perhatikan ini ya, dalam agama, fahiya dhalalatun turaddu ala sahibiha, maka ia adalah sesat yang pelakunya itu tertolak. Amal bid'atu fid dunya, adapun bid'ah dalam masalah dunia, fala hijra fiha ma damat la tahdimu aslan minal usul allati wada'aha ad-din, maka bid'ah dalam dunia ini tidak terlarang padanya selama tidak menghancurkan pokok-pokok yang telah dipancangkan oleh agama kita ini. Nah, ini ikhwatul Islam. Dalam masalah agama seharusnya kita ini ittiba saja. Makanya Ibnu Mas'ud berkata, ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum. Ya, ikuti saja dalam masalah agama ini. Jangan kamu mengada-ngada perbuatan. Kalian sudah dicukupi, sudah cukup. Adapun masalah dunia seharusnya kita lebih produktif ya akhi. Jangan terbalik. Fallahu ta'ala yubihu laka an takhtari'a fid dunya ma syi'ta. Allah Subhanahu wa ta'ala membolehkan untuk engkau berimajinasi ataupun membuat apa saja dalam kehidupan dunia semua, apa yang kamu mau. Teknologi otomotif dengan berbagai macam model-modelnya. Silahkan buat. Selama engkau menjaga kaidah keadilan. Demikian pula menjaga kaidah menjauhi berbagai macam mafsadah. Dan itu bisa mendatangkan maslahat kepada kaum muslimin dan kepada manusia secara umum. Silahkan. Makanya akhi, ketika kita berkata ya akhi, ya ini bid'ah, dan ternyata itu masalah agama, jangan kemudian Anda jawab begini loh, kalau begitu pesawat bid'ah. Karena itu masalah dunia. Masalah dunia pada asalnya boleh-boleh saja, silahkan. Adapun masalah akhirat,
itu adalah urusan Allah dan Rasulnya. Kita tidak berhak untuk membuat syariat dalam agama ini. Yang berhak hanya Allah saja, yang Allah sampaikan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Kewajiban kita dalam masalah agama sesuai dengan apa yang Allah dan Rasulnya inginkan. Adapun masalah dunia, maka ikhwatal Islam, kata Rasulullah, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Selama tidak bertabrakan dengan kaidah-kaidah ataupun pokok-pokok yang telah dipancangkan oleh syariat kita yang mulia. Berkata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah dalam kitab Iqtida'us Siratal Mustaqim, kata beliau, anna a'mal al-khalqi tanqasimu ila ibadatin yattakhidunaha dina yantafi'una biha fil akhirah aw fid dunya wal akhirah wa ila 'adatin yantafi'una biha fi ma'ayishihim. Bahwa perbuatan makhluk itu terbagi menjadi dua. Yang pertama, apa ibadah yang dianggap sebagai sebuah agama, yang mereka mengambil manfaat dalam kehidupan akhirat atau dunia dan akhirat. Yang kedua yaitu adat atau kebiasaan yang mereka mengambil manfaat dengannya dalam kehidupan mereka. Kemudian beliau memberikan kaidah. Fal aslu fil ibadat, maka asal dalam masalah ibadah, kaidah dalam masalah ibadah apa? Alla yushra'a fiha illa ma syara'ahu Allah. Tidak boleh disyariatkan kecuali apa yang Allah syariatkan. Wal aslu fil adat, dan kaidah dalam masalah kebiasaan duniawiyah, alla yuhdhar minha illa ma hadarahu Allah. Tidak boleh dilarang kecuali apa yang Allah larang. Masya Allah Dalam masalah dunia, akhi, coba antum perhatikan ayat surat Al-Baqarah ayat 29. Allah berfirman, huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Dialah Allah yang telah menciptakan untukmu semua yang ada di bumi ini. Allah mengatakan bahwasanya pada asalnya yang di bumi ini adalah untukmu halal. Ini menunjukkan bahwasanya masalah-masalah yang sifatnya duniawiyah tidak boleh kita larang kecuali kalau ada dalilnya yang menunjukkan kepada hal itu. Jadi dari sini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa dalam masalah adat atau masalah kebiasaan ataupun produksi ataupun wasilah-wasilah kehidupan yang bersifat umum, tidak ada bid'ah dalam masalah ini. Makanya Syekh Mahmud Shaltut berkata dalam kitab beliau Al-Bid'ah Asbabuha wa Madarruha, yang kemudian diberikan komentar yang sangat bagus sekali oleh Syekh Ali Hasan. Beliau berkata, idh hadhil umur la sya'na laha fi haqiqatil ibadat, inama yunzaru ilaiha min kauniha tukhaliful ahkam syar'iyyah min haitsu usuluha am hiya mundarijah tahtaha. Bahwa perkara-perkara ini yang berhubungan dengan dunia tidak ada hubungannya dalam hakikat ibadah. Namun ia harus dilihat apakah ia bertentangan dengan hukum-hukum syariat dari sisi pokok-pokoknya, ataukah ia masuk tidak bertentangan dengannya. Sehingga pada waktu itu harus dilihat perkara-perkara duniawiyah ini. Contohnya misalnya, yang namanya jual beli, akhi, pada asalnya itu halal-halal saja. Berbagai macam bentuk jual beli itu tidak boleh kita haramkan sampai ada dalilnya. Namun ternyata setelah kita lihat, ternyata jual beli ini bertentangan dengan syariat. Contoh misalnya yang dikenal dengan menjual kucing dalam karung. Maksudnya apa? Bendanya atau barang yang dijual itu tidak jelas. Maka ini bertentangan dengan pokok syariat. Karena setiap benda yang tidak jelas pada waktu itu tidak diperbolehkan menjualnya, dan itu adalah bertentangan dengan syarat-syarat sah jual beli. Maka jual beli seperti ini haram. Kenapa? Karena bertentangan dengan pokok-pokok syariat kita ini. Dalam masalah pakaian pada asalnya halal-halal saja. Jangan kita bid'ah, karena jangan kita larang sampai ada dalilnya. Kecuali kalau misalnya pakaian tersebut bertentangan dengan kaidah-kaidah syariat. Ada orang perempuan memakai pakaian khusus untuk laki-laki, ini haram hukumnya. Karena Rasulullah SAW, ya akhal Islam, melaknat laki-laki yang menyerupai wanita dan wanita yang menyerupai laki-laki. Atau misalnya seseorang memakai pakaian yang itu merupakan kekhususan orang-orang kufar, sedangkan Rasulullah SAW melarang untuk bertasyabbuh. Adapun yang tidak bertentangan dengan kaidah syariat, maka itu halal-halal saja. Ikhwatal Islam. Demikian pula suatu masalah yang sifatnya duniawiyah tidak boleh dianggap sebagai sebuah ibadah secara zatnya. Nah, disinilah
ya masalah-masalah dunia itu baru dimasukkan ke dalam bid'ah. Ini kaidah yang harus difahami. Yaitu bahwa masalah-masalah duniawiyah pada asalnya mubah. Namun, apabila yang pertama bertentangan dengan kaidah-kaidah syariat agama, maka pada waktu itu ya tidak boleh. Atau yang kedua, ada dalil yang menunjukkan pengharamannya, maka ini pun tidak boleh. Atau yang ketiga, kalau masalah dunia itu dijadikan sebagai apa? Ya, sebagai ibadah secara zatnya. Berkata al-Imam Syatibi dalam kitab Al-I'tisam, "Wa innal 'adiyati min haitsu hiya 'adiyatun la bid'ata fiha wa min haitsu yuta'abbadu biha aw tud'a mawdi'at ta'abbudi tadkhuluha al-bid'ah," kata beliau. Masalah kebiasaan makan, kebiasaan minum, kebiasaan duduk, ya tidur dan yang lainnya. Secara ia adalah merupakan kebiasaan, itu tidak ada bid'ah padanya. Tapi kalau sudah dianggap sebagai ibadah secara zatnya, di mana dia diletakkan pada letak ibadah, dalam artian dia dianggap sebagai bid'ah secara zatnya, bukan sebagai wasilahnya, maka pada waktu itu bisa dikatakan itu bid'ah. Ya akhwal Islam, kalau ada orang pakai baju yang terbuat dari kain wol, kita katakan boleh-boleh saja, silahkan Anda pakai baju dari kain apa saja. Selama seorang lelaki tidak boleh memakai kain yang terbuat dari sutra, karena itu dilarang oleh syariat kita. Tapi kalau misalnya ada orang mempunyai keyakinan, saya mau beribadah kepada Allah dengan memakai baju dari kain wol, maka kita katakan, ya engkau telah berbuat bid'ah. Karena apa? Karena tidak ada dalam syariat kita ini ya perintah dari Rasul ataupun dalil yang menunjukkan bahwa baju yang terbuat dari kain wol itu sebagai sebuah ibadah. Tidak ada. Jadi kalau kita perhatikan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memakai baju terkadang terbuat dari wol, terkadang dari katun, terkadang dari yang lainnya. Makanya akal Islam memakai baju wol dengan punya keyakinan bahwa memakai baju wol itu sebagai ibadah secara zatnya, maka pada waktu itu bisa kita katakan ini perbuatan bid'ah. Makanya akhi, idzan laisa kullu ma lam yakun fi asrihi sallallahu alaihi wasallam wala fi asri khulafai rasyidin nusammihi bid'atan. Kalau begitu kata beliau, tidak setiap yang tidak ada di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak setiap yang tidak ada di zaman khulafaur rasyidin kita sebut bid'ah. Nah, ini ya harus difahami. Sebab ya ada sebagian orang memberikan definisi bid'ah itu begini. Bid'ah artinya sesuatu yang tidak ada di zaman Nabi. Kita katakan ini definisi yang salah. Kok begitu? Iya. Karena sesuatu yang tidak ada di zaman Nabi itu belum tentu bid'ah, ya akhi. Sudah kita bahas ya, dan sering kali bahas. Sesuatu yang tidak dilakukan oleh Nabi bisa jadi karena belum ada pendorongnya di zaman beliau. Atau ada pendorongnya namun masih ada penghalangnya, sehingga beliau tidak melaksanakannya. Sehingga setelah Nabi SAW wafat ternyata pendorongnya ada dan itu maslahat besar buat umat, maka itu tidak bid'ah. Seperti pembuatan ilmu-ilmu syariat, ilmu usul fikih, ilmu nahwu, ilmu sharaf, ilmu kaidah-kaidah fikih, ilmu usulul hadis. Di zaman Nabi memang tidak ada. Kenapa? Karena belum ada pendorongnya, belum dibutuhkan. Ya, tatkala setelah Rasulullah wafat dan banyak orang sudah tidak memahami tentang kaidah bahasa Arab, banyak orang yang masuk Islam tidak memahami, bahkan tersebar pula hadis-hadis dhaif dan palsu. Maka kemudian pendorongnya sudah mulai muncul dan sangat dibutuhkan, di mana maslahatnya sangat besar. Pada waktu itu tidak bid'ah dan tidak termasuk pada bid'ah, ya akhi. Atau di zaman Nabi sudah dibutuhkan tapi masih ada penghalangnya, sehingga Nabi SAW belum bisa melaksanakannya. Seperti apa mengumpulkan Al-Quranul Karim. Ya, di zaman Nabi SAW belumlah dikumpulkan Al-Quran. Kenapa? Karena Al-Quran terus-menerus turun. Sehingga Nabi SAW belum bisa mengumpulkannya dalam sebuah mushaf. Tatkala Rasulullah SAW sudah meninggal dan wahyu pun terputus, semua sudah lengkap. Demikian pula para penghafal Al-Quran banyak yang meninggal di medan perang. Sehingga sangat dibutuhkan Al-Quran harus dikumpulkan segera. Kalau tidak maka akan memberikan mudarat besar ya bagi umat Islam. Maka pengumpulannya itu bukan bid'ah sama sekali. Ini kaidah yang harus kita fahami. Ya, terkadang
Ada orang berdalil begitu. Wah, kan bid'ah hasanah juga dilakukan oleh para sahabat. Buktinya mengumpulkan Al-Quran. Di zaman Nabi nggak ada. Iya. Kalau kita katakan bid'ah itu apa definisinya? Bid'ah artinya sesuatu yang tidak ada di zaman Nabi, mungkin saja. Tapi masalahnya bukan begitu definisi bid'ah yang benar ya akhi. Sudah kita sebutkan bahwa ya definisi bid'ah itu apa? Kata Imam Syatibi, ibaratun an tariqatin fid dini mukhtara'ah. Tentang ungkapan tata cara dalam agama yang diada-adakan, yang menyerupai syariat. Artinya tidak ditunjukkan oleh dalil dari Al-Quran dan hadis. Tidak pula kaidah-kaidahnya. Nah ini akal Islam. Maka kemudian beliau berkata, wa innamal bid'atu ma yastahdithuhu an-nasu fi anwa'il ibadati faqat. Wa ma kana fi ghairil ibadat. Yang namanya bid'ah itu kata beliau yaitu yang diada-adakan oleh manusia dalam macam-macam ibadah. Karena hak ibadah itu hak Allah. Allah yang paling tahu dan Allah yang paling mengetahui mana bid'ah atau mana ibadah yang Allah Subhanahu wa taala ridai dan sukai. Wa ma kana fi ghairil ibadat, adapun selain ibadah, walam yukhalif qawaidah syariah dan tidak bertentangan dengan kaidah-kaidah syariat, falaisa bid'atan asla, maka itu bukan bid'ah sama sekali. Makanya Syekhul Islam menguatkan lagi dalam kitab Al-Qawaid An-Nuraniyah Al-Fiqhiyah. Kata beliau, ammal adat. Adapun adat istiadat yang berhubungan dengan duniawiyah, ya kebiasaan manusia. Fahiya ma'tadahun nasu fi dunyahum, yaitu yang manusia biasa lakukan dalam keseharian mereka di dunia mereka. Mimma yahtajuna ilaihi, dari apa yang mereka butuhkan. Ya, kebiasaan makan apa? Fadhal, makan sayur sayur asem atau ya sayur kangkung atau yang lainnya. Silakan saja. Fal aslu fihi adamul hadri, kata beliau. Maka pada asalnya tidak dilarang. Fala yuhdharu minhu, maka tidak boleh dilarang illa ma hadarahu Allah Ta'ala. Ya, tidak boleh dilarang kecuali yang Allah larang. Maka Allah melarang yang bagaimana akhir dalam kehidupan dunia ini, yang mudarat. Rokok mudarat. Semua dokter ya bersepakat seluruh dunia ini, yang kafirnya, yang muslimnya mengatakan bahwa rokok mudarat. Yang mudarat itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah mengharamkan arak. Walaupun arak itu ada manfaatnya, tapi dosanya lebih besar daripada manfaatnya, kata Allah. Maka setiap yang mudaratnya lebih besar daripada manfaatnya dilarang. Ya. Rasulullah SAW melarang membunuh katak. Rasulullah SAW melarang kita membunuh katak. Menyuruh kita membunuh cicak. Demikian pula menyuruh kita membunuh ular. Ya, tikus yang sifatnya itu mudarat untuk manusia dan membahayakan kehidupan manusia. Nah ini ikhwatul Islam. Dan harus antum pahami, Allah dan Rasulnya tidaklah melarang sesuatu kecuali karena di situ ada mudarat yang besar bagi manusia. Maka di sini, jadi masalah yang sifatnya duniawiyah, yang biasa manusia lakukan dalam kehidupan dunia mereka, pada asalnya boleh-boleh saja, tidak boleh dilarang kecuali apa yang Allah larang. وَذَلِكَ لِأَنَّ الْأَمْرَ وَالنَّهْيَ هُمَا شَرْعُ اللَّهِ. Yang demikian itu karena perintah dan larangan itu adalah syariat Allah. وَالْعِبَادَةُ لَا بُدَّ أَن تَكُونَ مَأْمُورًا بِهَا. Sedangkan ibadah itu harus diperintah. فَمَا لَمْ يَثْبُتْ أَنَّهُ مَأْمُورٌ بِهِ. Ya sesuatu yang tidak tetap bahwa itu ya tidak sahih, itu dilarang atau diperintahkan. كَيْفَ يُحْكَمْ عَلَيْهِ بِأَنَّهُ مَحْظُورٌ. Bagaimana akan dihukumi itu terlarang? Itu adalah masalah ya kehidupan duniawi ya. Makanya akhi, Imam Ahmad dan para fuqaha ahli hadis ya semua berkata bahwa masalah ibadah hukumnya adalah tauqif. Artinya tidak boleh disyariatkan kecuali apa yang Allah syariatkan. Masalah kebiasaan atau adat duniawiyah pada asalnya boleh. Ya tidak boleh dilarang kecuali apa yang Allah haramkan. Ya Allah Subhanahu wa taala melarang membuat agama, ya membuat ibadah sendiri. Allah berfirman dalam surat Asy-Syura ayat 21.
Am lahum syuraka'u syara'u lahum minad dini ma lam ya'tam bihillah. Apakah mereka mempunyai syarikat-syarikat, tandingan-tandingan yang mensyariatkan untuk mereka dari agama ini apa-apa yang Allah tidak izinkan? Maka orang yang membuat syariat dari agama ini dan mereka anggap itu sebagai sebuah agama, maka pada asalnya itu haram. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengecam. Apakah mereka mempunyai sekutu-sekutu syarikat-syarikat yang mensyariatkan untuk mereka dari agama apa-apa yang Allah tidak izinkan? Adapun masalah duniawiyah, Allah katakan pada asalnya halal. Ya, di mana Allah mengecam orang yang menganggap ini rezeki halal, ini haram dengan tanpa ilmu. Allah berfirman dalam surat Yunus ayat 59, "Qul ara'aytum ma anzalallahu lakum min rizqin faja'altum minhum haraman wa halala. Qul Allahu adina lakum am 'ala Allahi taftarun." Katakan hai Muhammad, ya, bagaimana pendapat kalian? Kabarkan apa yang Allah turunkan untuk kalian berupa rizki. Lalu kalian seenaknya berkata ini haram dan halal. Apakah Allah yang mengizinkan kalian? Ataukah kalian malah berdusta atas nama Allah Subhanahu wa ta'ala? Ikhwatal Islam, ya sungguh Masya Allah, ya agama kita ini agama yang indah. Dalam masalah ibadah, Allah ingin diibadahi sesuai dengan keinginan Allah, bukan sesuai dengan selera hamba. Dalam masalah agama, kewajiban kita mengikuti saja cukup. Yang telah Rasulullah SAW sampaikan dan diamalkan oleh para sahabat, cukup kita ikuti saja. Dalam masalah dunia, silahkan engkau berkreasi, berimajinasi dan yang lainnya. Kita bikin dari kehidupan dunia ini yang bermanfaat buat kita, selama itu tidak ada padanya kemudaratan yang besar terhadap umat Islam dan manusia secara umum. Maka akal Islam, disinilah bisa antum memahami bahwa masalah duniawiyah sekali lagi pada asalnya halal. Selama masalah dunia itu tidak bertentangan dengan kaidah-kaidah syariat, maka tidak ada bid'ah dalamnya. Sebaliknya, masalah agama, masalah ibadah, pada asalnya haram. Maka kewajiban kita adalah ittiba saja, cukup mengikuti. Jangan mengada-ngada dalam masalah-masalah agama. Ini saja yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini. Mudah-mudahan semakin memberikan kepada kita pemahaman yang jelas terhadap agama kita ini. Nah. Ikhwatal Islam, para pendengar Radio Roja, kita akan membuka sesi tanya jawab. Kita angkat yang pertama. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, dari mana Pak? Dari Dedi di Tanjung Priok. Silakan Pak Dedi. Saya mau tanya mengenai celana yang sering dipakai iwan-iwan kita di Indonesia ini, khususnya di Jakarta. Bagaimana pandangan Ustaz? Celana bagaimana Pak? Celana pada umumnya. Celana pada umumnya maksudnya gimana? Yang sering dipakai, yang mungkin yang sering dipakai kan banyak bentuknya. Gimana khususnya ya? Maksudnya yang blue jean atau yang apa, yang katun gitu? Yang katun, kenapa Pak? Maksudnya bagaimana dari pandangan sesuai dengan syariat atau Islam? Ada hal-hal yang perlu dicermati atau dikomentari ya? Iya, terima kasih. Pertama, ikhwatul Islam, bahwa sesuatu disebut tasyabbuh bila itu adalah merupakan kekhususan orang-orang kafir dan syiar mereka. Bila ternyata itu bukan kekhususan orang-orang kafir atau syiar mereka, maka tidak disebut itu tasyabbuh. Maka celana-celana atau pantolun yang itu tidak ngetat ya, tidak ngetat dan tidak tipis, maka pendapat yang kuat wallahu alam itu diperbolehkan. Selama celana tersebut tidak tipis dan tidak ketat, lebar, maka pada waktu itu diperbolehkan, karena celana-celana yang seperti ini yang dipakai oleh kebanyakan ikhwah itu bukanlah kekhususan dan keistimewaan atau syiarnya orang-orang kufar. Maka atas pendapat yang kuat wallahu alam dia boleh-boleh saja. Tapi kalau misalnya celana tersebut ketat atau tipis sehingga membentuk aurat, maka seperti ini dilarang. Nah, Jadi kita angkat kembali di line telepon dengan Pak Eko, silakan. Ya, ketika kita perhatikan ada sebagian yang pernah saya ketahui, ada sebagian dari negara-negara kafir yang pernah
melecehkan Rasulullah ataupun dari sebagian syariat Islam. Iya. Kemudian ada dari tokoh-tokoh agama yang kemudian memfatwakan untuk memboikot barang-barang barat tersebut. Ini bagaimana, Ustaz? Apakah mereka termasuk mengharamkan sesuatu yang dihalalkan atau berlebih-lebihan dalam memfatwakan hal tersebut, Ustaz? Jazakallahu khairan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Iya, kalau memang dalam rangka menghukum mereka karena akibat perbuatan mereka yang melecehkan umat Islam, maka kemudian kita boikot barang-barang mereka supaya mereka itu ya tahu diri, maka tidak mengapa. Dan itu telah difatwakan juga oleh sebagian ulama di Saudi Arabia. Ikhwatul Islam a'azani Allah wa iyyakum. Kalau memang mimbab ta'zir hukuman terhadap mereka dan sikap keras kita terhadap mereka karena mereka melecehkan agama kita. Kemudian kita boikot makanan-makanan mereka, produk-produk mereka secara khusus, maka pada waktu itu tidak mengapa. Allahu a'lam. Bukan berarti mengharamkan yang halal sama sekali. Tapi mimbab ta'zir saja, memberikan hukuman terhadap mereka. Nah. Baik, kita angkat kembali di line telepon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan, dari mana Pak? Saya Supri dari Cibino. Silakan Pak Supri. Saya di sini sedang mengikuti pendidikan. Di sini kan suka ada yasinan dan semua siswa diharuskan mengikuti yasinan tersebut. Saya tuh harus bagaimana gitu. Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Membaca surat Yasin boleh dan bagus. Dan masuk dalam keumuman hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa membaca Al-Quran itu ditulis setiap hurufnya 10. Ya. Akan tetapi masalahnya mengkhususkan yasinan pada hari-hari tertentu, seperti malam Jumat atau pada upacara-upacara tertentu atau ritual-ritual tertentu yang tidak ada dalilnya. Ya, maka seperti ini butuh kepada pendalilan, dalil dari syariat kita yang mulia. Karena yang harus difahami ya akhal Islam bahwa hadis-hadis tentang masalah keutamaan Yasin kebanyakan adalah hadis-hadis yang palsu. Demikian pula hadis-hadis yang dhaif. Silakan antum rujuk ya kitab Al-Ustaz Yazid bin Abdul Qadir Jawas mengenai kedhaifan hadis-hadis Yasin. Baik, untuk selanjutnya pertanyaan dari pesan singkat dari Abu Yunus di Bogor. Ustadz, saya sering menjumpai perbincangan di antara ikhwah yang sering menyatakan para pelaku bid'ah yang diantaranya adalah keluarga atau anggota keluarganya sendiri yang disebut sebagai ahli bid'ah atau mubtadi'ah. Nah, bagaimana nasihat antum untuk ikhwah-ikhwah yang di dalam pembicaraannya sering mengobrol mubtadi' atau ahli bid'ah? Demikian. Yang pertama, akhul Islam, membicarakan seseorang karena kebid'ahan yang dia lakukan secara terang-terangan itu boleh-boleh saja pada asalnya. Sebagaimana para sahabat membicarakan seorang laki-laki di hadapan Rasulullah SAW, di mana Rasulullah SAW tidak melarang mereka, karena memang jelas dia terang-terangan dalam berbuat kebid'ahannya. Yang kedua, seorang penuntut ilmu janganlah menyibukkan untuk berbicara si fulan wa fulan wa fulan wa fulan. Kenapa? Karena dia menyibukkan diri dengan menyibukkan diri dengan si fulan wa fulan dia berbuat ini. Yang pertama dikhususkan untuk orang-orang yang wara', ketakwaannya kuat dan pemahamannya dalam dan juga niatnya ikhlas dan maslahatnya lebih besar daripada manfaatnya. Adapun kebanyakan ikhwah rata-rata berbicara itu dalam rangka at-tasyaffi saja, memuas-muaskan diri saja. Maka ini jelas termasuk talbis iblis. Iya. Kemudian yang ketiga yang harus difahami bahwa kewajiban dia adalah mendakwahi, apalagi dia adalah karib kerabatnya. Kewajiban dia adalah dakwahi dia, apalagi kita hidup di zaman kejahilan itu merajalela. Banyak orang tidak faham bahwa itu perkara yang bid'ah. Kalau kita sibukkan dengan mengatakan si fulan bid'ah sehingga akan menimbulkan kekerasan dalam hatinya. Sehingga terkadang muncul sikap arogan. Akhirnya saudaranya sendiri tidak mau dikasih salam. Kemudian ketika ditegur dia langsung membawakan kisah-kisah para ulama terdahulu. Ulama dahulu dia tidak mau mengasih salam, bahkan mengatakan siapa yang mengasih salam kepada ahli bid'ah maka dia sudah menghancurkan separuh agamanya. Dia pun membawakan perkataan-perkataan para ulama terdahulu untuk membenarkan perbuatannya itu. Kita katakan ya akhi,
menukil perkataan para ulama harus melihat keadaan dan kondisinya. Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengatakan, barang siapa yang berfatwa sebatas dengan apa yang ia temukan dalam kitab, tanpa ia melihat kepada kondisi dan keadaan, maka ia berbuat jahat terhadap syariat ini. Sebagaimana para dokter yang hanya sebatas melihat dalam buku saja, tidak melihat kondisi pasien, maka dia pun telah merusak badan manusia, dan yang satu itu merusak agama manusia. Malpraktek nih, Ustaz. Maka seperti ini tidak dibenarkan. Para ulama berbicara seperti itu, kita lihat keadaannya bagaimana. Kemudian ahli bid'ah yang dibicarakan pun bagaimana keadaannya. Yang kemudian kita terapkan kepada di zaman kita yang penuh dengan kebodohan, yang belum tentu individu-individunya sama dengan individu pada di zaman dahulu. Mungkin di zaman sekarang mereka itu karena kebodohan mereka, ketidaktahuan mereka, karena banyaknya syubhat, dan Anda sendiri bukan ahlinya untuk menegakkan hujah kepada mereka. Ada apa kemudian Anda lebih senang untuk mencibir atau menjelek-jelekan mereka, akhirnya membantu syaitan untuk menyesatkan saudara Anda? Bukankah lebih baik kita sibukkan mendakwahi mereka, kita berikan kepada mereka ilmu yang bermanfaat? Semoga Allah memberikan hidayah kepada mereka. Kita angkat pertanyaan kembali di line telepon berikutnya. Assalamualaikum. Iya. Silakan, dari mana Pak? Iya, Abu Fairuz di Semper. Silakan Abu Fairuz. Ini Ustaz, kaidah yang menyatakan al-amila madhhaba lahu. Al-amila madhhaba lahu. Terus. Itu bagaimana penerapannya? Kemudian ini, kalau kita udah jenuh berhubungan dengan ahlu bid'ah, kadang kita menyatakan seperti ini, benar nggak? Al-munkiru la yufiduhu tatwila walau tuliyat alaihi Taurat wal Ya, baik. Keren ya. Silakan. Ikhwatul Islam, yang pertama apa tadi? Al-ami la madhabalah. Naam. Itu perkataan yang dikatakan oleh Ibnu Qayyim, bahwa orang awam tidak ada madhabnya dan tidak boleh dinisbatkan kepada madhab manapun juga. Sebab kenapa? Disyaratkan orang yang menisbatkan diri kepada madhab atau yang dinisbatkan kepada suatu madhab, dia betul-betul memahami usul-usul daripada madhab itu. Sedangkan di Indonesia kebanyakan orang awam, kalau ditanya usul madhab Syafi'i nggak tahu. Boro-boro usul madhab Syafi'i, ditanya Imam Syafi'inya sendiri nggak paham. Sehingga orang seperti ini tidak diboleh dan tidak bisa dinisbatkan kepada suatu madhab. Kenapa? Karena dia tidak memahami tentang kaidah madhabnya sendiri. Apa usul madhab Syafi'i? Tidak tahu. Dan dia sendiri tidak paham. Sebatas dia mengatakan saya di atas madhab Syafi'i, yang ternyata setelah diperiksa semua madhab ulama Syafi'iyah barok, dia berlepas diri dari perkataannya itu. Maka betul sekali apa yang dikatakan oleh Ibnu Qayyim, bahwa orang awam tidak bisa dinisbatkan kepada madhab manapun juga. Sebab untuk dinisbatkan kepada suatu madhab itu harus disyaratkan dia memahami dan menguasai usul-usul madhabnya. Makanya banyak para ulama dinisbatkan kepada suatu madhab, bukan berarti mereka itu membeyok kepada satu madhab saja, tidak. Tapi karena usul-usulnya lebih banyak menguatkan usul madhab tertentu, seperti Imam misalnya Ibnu Katsir Asy-Syafi'i, Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar Asy-Syafi'i Al-Asqalani. Karena memang usul-usul madhabnya banyak sekali yang menguatkan usul madhab Syafi'iyah dalam masalah ini. Sehingga beliau dinisbatkanlah kepada madhab Syafi'i itu. Adapun orang awam, sekali lagi yang tidak memahami usul madhab, maka itu tidak bisa dinisbatkan kepada madhab itu. Adapun yang kedua, al-munkir, orang yang mengingkari, tidak bermanfaat padanya peringatan walaupun dibacakan katanya Taurat dan Injil. Ini perkataan saya katakan berlebih-lebihan. Karena kata-kata dia tidak bermanfaat. Dari mana? Apakah dia tahu bahwasanya hidayah itu tidak akan pernah menyapa dia? Kita tidak tahu. Kalau memang antum mungkin sudah merasa bosan untuk memberikan hujah dan menegakkan hujah kepada ahli bid'ah, dan antum sudah berbagai macam cara antum pakai, mungkin ada orang lain yang bisa melaksanakannya dan ternyata berhasil.
Artinya kalau kita tidak bisa menegakkan hujah, belum tentu orang lain tidak bisa. Mungkin karena antum, ya misalnya dalam tata cara penyampaiannya kurang disukai oleh mereka. Tapi ada orang yang ternyata dari sisi penyampaiannya bagus, sehingga diterima oleh mereka. Ya, maka jangan Anda mengkiaskan diri dengan diri Anda semuanya orang. Saya aja nggak diterima, apalagi kamu. Oh, belum tentu ya, akhi. Ya, siapa Anda, siapa dia? Setiap manusia itu mempunyai perbedaan. Mungkin saja dia mempunyai sifat yang lembut, kemudian pergaulan yang baik, sehingga akhirnya dia diterima oleh masyarakat. Ternyata Anda kaku dan penyampaiannya pun tidak diterima oleh mereka. Manusia berbeda-beda ya akhi. Ada sebagian orang yang menyukai dalam dakwah itu kelembutan. Ada sebagian orang yang menyukai ketika menyampaikan itu dengan suara yang keras dan lantang. Ada sebagian lagi yang biasa-biasa saja. Manusia berbeda-beda. Jadi jangan disamakan dan jangan mengkiaskan diri antum. Nah. Baik, kita angkat pertanyaan di line telepon kembali. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya, halo. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dari mana, Pak? Ini dari Tangerang. Silakan. Ini Ustaz, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Ini aku sebelumnya nih ya. Kita lagi bicarakan masalah bid'ah kan ya. Iya. Ini anak bingung nih. Anak mau nanya. Iya. Apakah ini pemerintah kita ini sekarang sudah melakukan bid'ah Ustaz? Karena tidak seperti zaman Rasulullah ataupun zaman khilafahan gitu, menggunakan syariat Islam gitu Ustaz. Iya. Dalam mengatur kenegaraan. Iya. Itu saja Ustaz. Jazakallah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya akhi, beda antara bid'ah dan maksiat. Nanti akan kita bahas ya pada pertemuan yang akan datang. Beda antara maksiat dengan bid'ah. Tidak berhukum dan hukum Allah. Itu masuknya kepada maksiat. Adapun bid'ah itu memang salah satu macam tidak berhukum dan hukum Allah. Ya, salah satu macamnya. Makanya pelaku bid'ah pun bisa dianggap dia bermaksiat kepada Allah dari satu sisi. Nah ini nanti kita akan bahas insyaallah beda antara bid'ah dan maksiat. Adapun pemerintah kita memang betul. Ya, kita akui bahwa tidak melaksanakan secara penuh syariat Islam. Walaupun dalam beberapa perkara alhamdulillah masih dilaksanakan. Dalam masalah warisan, dalam masalah zakat, demikian pula masih menegakkan syiar-syiar Islam seperti adzan, salat berjamaah, salat Idul Fitri, Idul Adha. Demikian pula masih melaksanakan ru'yatul hilal dan yang lainnya. Alhamdulillah ini bersyukur kepada Allah dalam masalah ini. Karena para ulama seperti Muhammad bin Al-Hasan dan Abu Yusuf menyebutkan bahwa suatu daulah disebut daulah Islam apabila memenuhi dua syarat. Syarat yang pertama, pemimpinnya muslim. Syarat yang kedua, ditegakkan di situ syiar Islam. Artinya, yang pertama adalah yang menguasainya adalah umat Islam. Di mana tampuk kepemimpinan dipegang oleh umat Islam. Yang kedua adalah tegak di situ syiar-syiar Islam besar seperti adzan, demikian pula salat Jumat, Idul Fitri, Idul Adha, dan yang lainnya. Dan ini alhamdulillah di Indonesia masih demikian. Maka dari itu ikhwatul Islam azan ya Allah wa iyyakum, nanti insyaallah kita akan bahas tentang perbedaan antara maksiat dengan bid'ah. Nah, kita masih angkat di line telepon 8236543. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan, dari mana, Pak? Dari Bekasi, Pak. Iya, silakan langsung pertanyaan. Maaf, ini agak menyimpang dari pertanyaan, Pak. Silakan, Pak. Ini berkenaan dengan jika seseorang mengetahui tentang haramnya suatu maksiat, misalnya riba, tapi dia tetap melaksanakan hal seperti itu. Itu bagaimana, Ustaz? Apa kita sudah tahu dia mengetahui hal itu dengan dalil-dalilnya, tapi dia tetap mengamalkannya dengan dalih ingin mendakwahkan kepada orang. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwatul Islam, orang Yahudi itu tahu ilmu tapi tidak mengamalkannya. Tahu kita itu maksiat dan kita tahu dengan dalil-dalilnya, tapi tetap kita ngeyel. Akhirnya berbagai macam dalih pun keluar untuk membenarkan perbuatannya. Saya kan berusaha untuk mendakwahi mereka ya akhi. Kaif antum mendakwahi sementara antum sendiri kecemplung? Gak bisa seperti itu. Kewajiban antum adalah berusaha
Kan Allah berfirman, "Qu anfusakum wa ahlikum nar." Selamatkan diri dulu, dia baru selamatkan orang lain. Adapun dalam masalah akhirat ini, ya selamatkan diri dulu dan keluarga, baru selamatkan orang lain. Adapun kemudian kita tetap bermuamalah dengan riba, kemudian dengan alasan bahwa saya ingin mendakwahi mereka sementara antum tetap makan riba, ya subhanallah. Ya kaif. Jelas ini sebuah ketertipuan dan tertipu oleh talbis iblis. Maka dari itu orang yang tahu itu suatu maksiat kemudian dia lakukan karena mengikuti hawa nafsunya, maka ia berdosa besar namun tidak dikafirkan. Ya, adapun orang yang malah menghalalkan atau menganggap halal riba misalnya, padahal dia tahu itu haram, maka ini bisa jadi murtad dari agama Islam. Baik, kita angkat pertanyaan dari pesan singkat dari Abu Khadijah di Matraman. Ustadz, adakah dalil bagi penyatuan wahyu di dalam satu mushaf Al-Quranul Karim? Ikhwatul Islam, bahwasannya menyatukan dalam satu mushaf itu adalah merupakan ijma' para sahabat. Dan ini juga ditunjukkan oleh firman Allah, "Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun." Kamilah yang menurunkan adz-dzikr itu Al-Quran, kami pula yang akan menjaganya. Dan juga Allah berfirman, "Tsumma inna alaina jam'ahu wa qur'anah." Sesungguhnya kewajiban kamilah untuk mengumpulkan dan membacakannya. Dan para sahabat bersepakat, dia tidak ada satupun dari mereka yang mengingkari, dan ijma' sahabat itu adalah hujjah. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, "Dan tajtami'a ummati ala dhalalah." Umatku tidak akan bersepakat di atas kesesatan. Lebih-lebih ini adalah perbuatan khulafa'ur rasyidin yang disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, "Fa innahu man ya'ish minkum fa sayara ikhtilafan katsira, fa 'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin." Ya, sesungguhnya orang yang hidup nanti akan melihat perselisihan yang banyak, maka hendaklah ia berpegang kepada sunnahku dan sunnah khulafa'ur rasyidin. Nah. Baik, untuk selanjutnya kita angkat pertanyaan dari Pak Sumarji di Bekasi. Ustadz, apakah betul ada kaidah usul yang menyatakan bahwasanya hukum adat bisa menjadi hukum syariat? Demikian. Hukum adat bisa menjadi hukum syariat kapan? Ini tidak boleh dimutlakkan. Naam, ada kaidah al-adatu muhakkamah. Adat bisa dijadikan hukum. Namun ini batasan-batasannya harus diperhatikan pula. Patokan-patokannya harus diperhatikan pula. Ya, kapan suatu adat itu bisa dijadikan hukum, kapan tidak bisa dijadikan hukum. Karena adat ada dua macam. Ada yang bertentangan dengan syariat dan ada yang tidak bertentangan dengan kaidah syariat. Maka setiap adat istiadat yang bertentangan dengan syariat, maka itu terlarang. Ya. Dan setiap adat istiadat yang tidak bertentangan dengan syariat, maka itu tidak dilarang. Yang harus difahami, akhi. Syekhul Islam Taimiyah berkata bahwa setiap perintah syariat atau dalil syariat yang tidak ditentukan batasannya oleh syariat, maka batasannya dikembalikan kepada adat istiadat. Seperti Allah menyuruh kita, Allah dan Rasulullah menyuruh kita menutup aurat. Dan Allah dan Rasulullah tidak pernah menentukan baju mana yang harus dipakai. Yang jelas, dia harus menutup auratnya. Tidak menyerupai orang kafir. Bukan pakaian syuhrah. Tidak menyerupai lawan jenis. Tidak ketat dan tidak tipis. Pakaian apa saja silahkan. Ya, tidak ada batasannya, maka dikembalikan kepada adat istiadat. Bagaimana adat? Kalau di Saudi, ya mereka berpakaian seperti halnya kita ketahui. Ya. Kalau di Indonesia, ya pakai sarung, pakai koko. Adapun masalah wanita, karena wanita itu semua ya tubuhnya adalah aurat, maka harus mengikuti ketentuan syariat dalam masalah dalam berpakaian. Ya. Ya. Nah, ikhwatul Islam a'azzani Allah wa iyyakum. Jadi, kata-kata seperti ini itu bahwa adat istiadat bisa menjadi hukum syariat, itu harus dilihat patokan-patokan yang disebutkan oleh para ulama. Demikian pula dari sisi adat itu sendiri. Ya. Ada beberapa syarat yang disebutkan bahwa kapan adat itu menjadi sebuah patokan. Ini saya lupa syarat-syarat. Insyaallah nanti suatu ketika kita akan bawakan. Nah. Kemudian dari Pak Samijo di Cibitung, satu pertanyaan. Ustadz, mengapa kata-kata bid'ah atau
yang semakna dengan ini tidak pernah disampaikan oleh pengajian-pengajian di kampung ana. Apakah para ustadz kampung tidak mengenal kata bid'ah ini atau ada penghalang-penghalang lain sehingga tidak disampaikan? Rasul kita yang mulia alaihi salatu wassalam, junjungan kita, penghulu para nabi, senantiasa dalam khutbah Jumat selalu berkata, amma ba'd fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu berkata begitu. Kalau kiai-kiai tersebut tidak mau berkata bid'ah, ini banyak faktor. Faktor yang pertama bisa jadi karena takut kehilangan pengikut. Bisa jadi karena mengikuti hawa nafsu. Bisa jadi karena takut kehilangan pencaharian. Bisa jadi ya karena dalam rangka ya misalnya tata cara dakwah. Ya. Banyak faktor kita lihat dulu. Kalau ternyata dia termasuk orang yang berbuat bid'ah dan jatuh kepada bid'ah, bisa saja dia tidak mau berbicara masalah bid'ah. Ya karena dia sendiri berbuat bid'ah. Atau dia sendiri tidak pernah memahami tentang masalah bid'ah dan hakikat bid'ah. Itu bisa terjadi. Maka banyak faktor. Nah. Baik, kita angkat pertanyaan dari penelpon kembali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan Pak, dari mana? Dari Fauzi, Pasar Minggu, Pak. Silakan Pak Fauzi. Tadi Pak Ustaz mengatakan bahwa orang awam tidak mesti bermadhab gitu Pak Ustaz. Enggak. Orang awam tidak boleh dinisbatkan kepada madhab tertentu. Tidak kita katakan tidak mesti bermadhab, Pak. Tapi orang awam tidak boleh dinisbatkan kepada madhab tertentu. Nah, pertanyaannya kalau saya sering ditanya gitu, kamu pakai madhab yang mana gitu Pak Ustaz? Apakah saya bilang saya ngikutin Rasul dan para sahabat dan para tabi'in itu benar atau salah Pak Ustaz? Betul sekali. Itu aja Pak Ustaz, terima kasih. Silakan. Iya, jawaban antum betul sekali, Pak. Ya. Sekarang kalau misalnya dia berkata antum mazhab mana? Jawab pertanyaan saya dulu, kata antum, katakan begitu. Antum di atas mazhab Syafi'i. Baik, antum faham kaidah-kaidah apa usul-usul daripada mazhab Syafi'i? Kalau tidak faham, kita katakan maaf ya akhi. Seseorang dinisbatkan kepada mazhab itu kalau dia faham betul tentang apa usul mazhab tersebut. Usul-usulnya. Ya bukan perinciannya, tapi usul-usulnya, pokok-pokoknya. Maka kalau misalnya dia tidak paham, ya maaf saja, dia pun tidak bisa dinisbatkan kepada mazhab manapun. Yang kedua, bahwa tidak ada satupun ulama yang mewajibkan kita untuk mengikuti satu mazhab. Hatta imam 4 mazhab tidak mengatakan demikian. Barang siapa yang mewajibkan seseorang harus di atas satu mazhab, seakan-akan dia mengatakan bahwa mazhab si fulan itu dia pasti benar dan tidak pernah salah. Seakan-akan dia mengatakan bahwa kebenaran semua ada pada mazhab si fulan, sementara yang lainnya adalah salah dan sesat. Seakan-akan dia mengatakan bahwa si fulan itu adalah nabi yang harus diikuti. Seakan-akan ada nabi setelah Nabi Muhammad SAW, jelas ini batil. Para nabi, para imam mazhab tidak pernah memerintahkan murid-muridnya untuk membela pada dia. Imam Syafi'i rahimahullah, dan beliau dikenal dengan Nasirul Hadis, dia pembela hadis Nabi SAW. Beliau seringkali berkata apa? Idza sahhal hadis fahuwa madhhabi. Apabila hadis itu telah sahih, maka itulah madhabku. Bahkan ketika seorang murid yang bernama Sa'id bin Asad berkata kepada Imam Syafi'i, apa pendapatmu tentang hadis-hadis ru'yah? Bahwa Allah akan terlihat nanti pada hari kiamat. Apa kata Imam Syafi'i? Ya ibn Asad, ya iqdi ilayya anna kulla hadithin sahihin fa inni aqulu bihi wa illam yablughni haytu am aw mittu. Hai Ibnu Asad, yang nisbatkan kepadaku ketika aku masih hidup ataupun sudah mati, bahwa setiap hadis yang sahih itu adalah madhabku. Oh ya, walaupun belum sampai kepadaku. Subhanallah, ya. Sebuah manhaj yang dipancangkan oleh Imam Syafi'i. Bahwa setiap manusia wajib bermadhab dengan hadis yang sahih. Imam Syafi'i sendiri tegas mengatakan begitu. Ya, maka dari itu ikhwatul Islam, tidak boleh kita mewajibkan atau menganggap bahwa kita wajib berpegang kepada salah satu madhab, sebab perkataan ini jelas tidak pernah ada satupun ulama yang mengatakannya, bahkan ini
mempunyai konsekuensi yang akan yang sesat. Naam. Baik. Masih dari line telepon kita angkat kembali. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana Pak? Saya dari Pak Alif di Cimanggis. Silakan Pak Alif. Ustaz, saya menanyakan, biasanya dalam tempat saya bekerja setiap bulan diadakan satu kegiatan mabit, di mana mabit itu melaksanakan kegiatan sholat qiyamul lail sekitar jam 3 malam berjamaah. Ya, secara berjamaah. Apakah ini pernah dilakukan oleh Rasul dan sahabat-sahabatnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya akhal Islam, Rasulullah SAW salat tahajud berjamaah hanya sebatas di malam-malam Ramadan. Ya, demikian pula yang dilakukan oleh para sahabatnya, para tabi'in dan dari zaman ke zaman. Adapun di luar itu, maka saya belum mendapatkan satupun nukilan bahwa para sahabat mabit kemudian mengadakan salat tahajud bersama. Tidak pula para tabi'in dan tidak tabi'ut tabi'in, kalaulah itu baik, tentu mereka sudah mendahului kita kepadanya. Ya. Maka akal Islam a'azani Allah wa iyyakum. Kewajiban kita di dalam masalah ini harus melihat apa dalilnya. Karena agama kita bukan diserahkan kepada ra'yu. Ini kan baik ya dalam rangka misalnya melatih orang untuk tahajud. Kita katakan ya akhi, latihlah orang di atas sunnah. Kalau antum katakan melatih orang untuk tahajud kemudian dia dibiasakan salat tahajud berjamaah, maka apakah antum tidak takut kepada Allah? Ya, ketika Rasulullah bersabda, "Man sanna fil Islami sunnatan sayyi'ah, fa 'alaihi wizruha wa wizru man 'amila biha min ghairi an yunqasa min awzarihim syai'a." Barang siapa yang mencontohkan dalam Islam suatu contoh yang buruk, artinya dalam artian tidak ada asal usulnya dalam syariat kita ini berupa bid'ah, karena itu buruk. Ya. Maka ia mendapatkan dosanya dan dosa orang-orang yang mengikutinya tanpa dikurangi dari dosa mereka sedikit pun juga. Ya, memberikan kepada mereka, melatih mereka supaya apa? Tahajud. Bisa dengan cara memberikan apa? Ya, keutamaan tahajud. Digambarkan bahwa tahajud itu begitu sangat indah. Bahwa tahajud itu sebuah pahala yang besar sehingga membangkitkan keinginan seseorang untuk bertahajud. Ya. Yang kedua bahwa tahajud itu adalah dimaksudkan dalam rangka bermunajat. Ya, kalau Anda bisa sholat tahajud secara lama, belum tentu orang lain bisa lama. Jangankan kita, Rasulullah SAW dengan para istrinya saja kita tidak pernah dapat satupun nukilan bahwa beliau sholat tahajud berjamaah dengan istri-istrinya. Bahkan disebutkan dalam satu hadis bahwa Rasulullah SAW apabila kalau sudah sampai sholat witir, beliau membangunkan Aisyah supaya sholat witir. Ya. Maka dari itu ikhwatul Islam, acara-acara mabit dengan cara muhasabah bersama misalnya, jelas ini tidak ada syariatnya dalam agama ini. Tidak pernah ada contohnya dari para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in. Mereka bermuhasabah bersama-sama. Tidak pernah ada contohnya bahwa mereka kemudian salat qiyamul lail bersama-sama selain bulan Ramadan. Maka sebaik-baiknya petunjuk adalah petunjuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, baik, kita tutup. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.